Sudah 2 jam aku berdiam di tepi danau ini, berduduk menikmati aroma embun pagi, cericit burung dan tupai yang melompat-lompat di dahan hingga membuat pohon-pohon bergerak ringan. Matahari belum terasa begitu terik. Entah apa nama tempat ini, aku hanya berjalan menyusuri jalan setapak dari penginapan. Bahkan masih kabut saat aku keluar. Kakiku melangkah pasti selama masih ada jalan. Aku tidak memakai kacamataku. Semua tampak buram ditambah kabut yang belum kunjung mereda. Ujung-ujung rokku basah, dingin, namun nyaman. Aku pergi sendiri ke tempat ini. Aku katakan aku ingin liburan setelah menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan. Tak ada yang menahanku, karena memang aku bukan tipikal karyawan yang sering meminta cuti atau tidak menyelesaikan target pekerjaan di kantor. Bahkan mungkin atasanku lega saat aku mengajukan cuti setelah melihat pandanganku yang kosong selama sepekan ini. Ada hal yang semakin aneh rasanya dalam diriku. Setelah dia, Wasa, menghubungiku sepekan lalu. Dalam ingatanku, hubunganku dengan Wasa hanya sebatas teman kenal begitu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Dalam ingatanku juga, obrolan dan interaksi kami hanya ramah tamah sebagai teman. Aku tidak pernah memandangnya lebih dari teman. Jika suatu hari kami reunian sekolah dan dia tidak hadir, percayalah, aku tidak akan mencarinya. Ini juga aku sadari saat aku lulus. Kebetulan kami satu kampus, hanya berbeda fakultas. Aku tidak mengundangnya, bahkan tidak mengingatnya hanya untuk sekedar mengabari. Di luar teman kampus, aku hanya mengabari teman geng sekolahku yang berjumlah 4 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Mereka berdelapan merupakan orang-orang di malam mingguku, malam libur, dan banyak malam lainnya yang kami habiskan bersama. Wasa tidak pernah ada dalam pertemananku sejauh yang aku ingat. Beberapa tahun silam Wasa pernah menunjukkan gestur marah padaku saat aku seolah tidak memprioritaskan hadir saat teman kami sedang berduka. Lagi, itu teman yang tidak terlalu dekat denganku, aku pikir. Lagi pula, saat itu kegiatanku di kampus sedang padat-padatnya. Besok kita akan kuliah seperti biasa, tapi teman kita tidak berduka selamanya, ucap Wasa saat itu. Terkadang aku bingung mengapa Wasa merasa seolah kami dekat. Jika aku membangun kedekatan itu untuk urusan asmara, maka semakin tepat aku meresponnya dengan dingin. Dalam ingatanku, Wasa bukanlah laki-laki baik. Ditambah cerita dari teman gengku, dia yang mengatakan ia sebal dengan Wasa karena mencoba mendekati salah satu temannya. Entah dijodohkan, lalu ditinggalkan dengan ketidakjelasan begitu saja. Gita yang sudah menikah dengan Heru, teman geng kami juga, mengatakan hal yang sama soal Wasa. Siapapun asal jangan bukan Wasa, dia bukan orang yang tepat. Nasihat Gita padaku saat aku menceritakan komunikasi Wasa yang seolah sedang mendekatiku. Sepertinya Wasa hanya menjadikanku pilihan dan mencoba-coba. Sementara aku tidak kepikiran sama sekali sampai seminggu yang lalu. Aku melempar kerikil kecil ke dalam danau. Kalau diingat-ingat, sebenarnya ada momen kami jalan berdua. Masalahnya, aku pergi berdua dengan lawan jenis tidak hanya dengannya. Kalau ada yang minta aku temani ke satu tempat, ada kegiatan dan hal lainnya, selama memang bisa, aku temani tanpa memandang gender. Wasa juga meminta hasil makanan yang aku buat untuk tugas kuliah. Saat aku posting di sosial media, dengan senang hati aku memberikannya. Karena memang bukan hanya dia yang meminta. Ada banyak yang senang bila diberi makanan gratis, bukan? Rasa lembab semakin menjalar di tempatku duduk. Memang aku tidak memakai alas apapun sejak awal. Sungguh aku tidak mengerti bagaimana sistem ingatanku bekerja. Biasanya kalau ada hal yang aku tidak suka, kenangan buruk akan memicu perasaan tidak nyaman, aku mencoba melupakannya. Dan akhirnya aku terbiasa sampai momen di antara kenangan buruk itu ikut terhapus begitu saja. Dan yang menjadi pengingatku hanya satu, bukti. Itu pun aku tidak akan ingat detailnya. Buktinya yang cukup jelas dan tak tersangkal seperti foto, video, suara. Aku menerimanya
Dan sekarang itulah yang terjadi. Aku memutus hubungan dengan Wasa secara sepihak saat teman-temanku memberikan pandangan bahwa Wasa selamanya tidak akan tepat bergabung dengan kami. Aku menuruti mereka. Betul, masalahnya ada pada Wasa. Sampai pada akhirnya aku membuka kolom percakapan kami berdua di sosial media dari awal. Sial, ternyata aku pernah menggoda Wasa. Aku pernah mengganggunya dan menunjukkan ketertarikan padanya. Siapapun yang membaca percakapan kami akan menilai bahwa saat itu aku menyukainya. Masalahnya, di lini masa itu, aku sedang punya hubungan dengan orang di luar sekolah dan juga sedang menyukai seseorang di sekolah juga. Siapa yang mau mulai mencoba-coba bermain api? Akulah perempuan yang jahat saat itu. Semua manusia tentu punya penilaian antara satu sama lain. Tentu saja aku bisa menerima jika ada penilaian buruk mengenaiku dari orang lain. Lantas, mengapa aku bisa-bisanya menghakimi Wasa secara sepihak begini? Tapi aku sudah mengakhirinya. Sekarang, aku dan diriku perlu terus berefleksi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar tidak ada wasa-wasa lainnya dalam kehidupanku. Terdengar suara rumput dipijak dari arah belakang. Sarah. Seseorang manggil namaku. Suaranya sedikit serak sehingga aku sulit mengenalinya. Hanya kalau sedang sendirian tiba-tiba ada yang memanggil nama kita, jangan disauti. Aku bergeming. Terdengar suara seperti plastik dibentang dan diletakkan di sebelahku. Seseorang itu lantas duduk di atasnya. Aku menoleh, lalu menghela nafas, lega. Ternyata Tia. Astaga, kamu mengagetkanku, Tia. Dari mana kamu tahu aku di sini? Tanyaku. Ini, merapat dulu. Kebiasaan duduk sembarangan. Nanti kamu masuk angin gimana? Omel Tia. Sudah basah juga sampai celana dalamku. Jawabku sambil menuruti permintaannya. Aku pun duduk di alas yang sama dengan sahabatku ini. Dia menyodorkan roti dan teh panas. Penginapan, kamu keluar pagi-pagi sekali sebelum sarapan. Rasa hangat mulai menjalar perlahan. Aku menerima pemberian Tia. Kamu itu ya? Kamu pikir kamu pinter banget sok-sokan ngilang. Kali lain, location di HP matiin dulu. Akun Google-mu masih nyangkut di laptop aku. Aku nyengir. Akun email ya. Lantas saja Tia menemukanku dengan mudah. Daerah ini memang sudah menjadi tempat wisata dengan jaringan yang bagus. Sejak awal aku bukannya ingin kabur atau sok misterius. Di formulir cuti aku juga mencantumkan lokasi yang aku tuju. Hanya untuk lokasi ini aku benar-benar hanya mengikuti jalan setapak. Aku tidak ingat pernah ke sini. Pemandangan dari sini sudah banyak berubah ya. Sejak kita perpisahan sekolah dulu. Menang Tia sambil melihat pemandangan di depan kami. Kabut sudah hampir menghilang semua. Iya, setelah erupsi dulu ternyata malah membuat lahan tandus di depan sana menjadi hutan ya. Mira, ingat tidak kejadian saat kita bertiga di sini? Kita? Bertiga? Tidak. Rasanya aku baru ke bagian sisi danau ini setelah melewati jalan setapak yang baru diaspal. Aku menanggapi pertanyaannya dengan bingung. Ah, ternyata itu malah menjadi kenangan buruk bagimu ya. Aku ingatkan deh. Di sini, kamu menemaniku saat aku menyatakan perasaan pada Wasa. Dia menerangkan sedikit ingatanku dengan santai. Tapi entah kenapa, kepalaku perlahan berdenyut sakit. Dia melanjutkan ceritanya. Beberapa bulan yang lalu, aku cukup sedih saat mengetahui Wasa memintaku mengenalkan temanku padanya. Lalu, aku juga tidak suka saat dia mendekatimu minggu lalu. Aku tidak mengerti mau Wasa apa. Tiap ada pesta teman kita, dia selalu mengajakku. Kami sering pergi pesta berdua dan aku hadir juga di beberapa acara keluarganya. Ibunya sudah bolak-balik memberi kode kepadaku untuk segera menjadi bagian dari keluarganya. Tapi entah kenapa ada keraguan dari Wasa. Cerita Tia ini membuat kepalaku semakin sakit. Tapi sepertinya dia belum ada niat menghentikannya.
Aku pikir selama ini aku terus-terusan menyukainya secara sepihak, sehingga aku tidak lagi mengenal rasa cemburu. Aku selalu bersiap dengan rasa ikhlas jika ia bukan berakhir denganku. Aku senang setiap kali pergi dengannya. Aku sudah harus cerita kan. Makanya kadang aku tidak merasa istimewa karena ia juga jalan dengan orang lain. Sepertimu juga. Dia terus melanjutkan ceritanya tanpa memperhatikan perubahan ekspresi di wajahku. Dan akhirnya kamu tahu, Sarah, dia bersama keluarganya datang ke rumahku 3 hari lalu. Itu setelah aku bertanya apa arti dari sikapnya selama ini. Ternyata Sarah, dia memperhatikan perasaanku dengan detail. Dia memastikan bahwa teman-teman di sekitarku yang terlihat ramah memang bukan karena menyukai dia, karena memang ramah saja. Dan kau termasuk ke dalam temanku yang diujinya itu. Untung kamu tegas bersikap dan memang tidak ada perasaan apapun padanya. Aduh, lucu sekali ya. 3 bulan lagi kami berencana akan menikah. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Kosongkan jadwal untuk menjadi bridesmaidku, Sarah. Ini perintah, wajib. Aku sudah mengabari semua geng kita. Makanya aku sampai bela-belain cari kamu ke sini. Aku tidak sabar menunggu kamu pulang. Dia tersenyum sambil memelukku erat. Ia lalu mengusap pipiku, gemas seperti yang biasa ia lakukan. Aku membalasnya dengan tersenyum getir. Sepertinya aku akan kembali melupakan tempat ini. Kamu kapan check out? Mau pulang bareng kami hari ini tidak? Dia tidak menunggu tanggapanku atas ceritanya barusan. Memang kamu kesini sama siapa? Hanya itu yang bisa aku tanyakan kembali. Rasanya denyut di kepalaku belum menyelesaikan seluruh cerita Tia untuk aku cerna. Wasa, itu dia lagi ngobrol sama manajer hotel. Sedang mempertimbangkan lokasi ini menjadi trip liburan keluarga kita setelah acara resepsi.